Jadi hari ini adalah video darurat yang dimana untuk menyadarkan kepada masyarakat-masyarakat dan terutama influencer-influencer ya yang punya karir di dunia digital yang masih belum care sama cyber security, Riz. Oke, gimana tuh? Ini cyber security nih ya berdasarkan dari kata-kata teman-teman gue yang di dunia IT ya. Orang Indo itu banyak yang acu tak acu sama cyber security. Iya. Terutama ibu-ibu. Heeh. Ya kan? Nah, ini dimulai kenapa gue mau bikin video ini karena ada konten dari Mr. Bird Yes, yang semalam lu kirim ya. yang semalam gue kirim ke lu nih. Sekarang kita tonton dulu. Videonya nih cukup meresahkan kalau menurut gue ya. Oke. Oh iya, belum digeser. Nah, Videonya ini cukup meresahkan, jadi kita tonton bareng-bareng dulu semuanya dan siapa tahu kalian belum nonton. Ya, pakai otak kau yang 78 itu IQ-nya itu. Kau bilang nggak berbahaya data itu jebol. Nah ini, kali ini gua akan ngomong pelan-pelan. Dan gua mau video ini sampai ke Pak Presiden kita, Pak Prabowo, Pak Gibran. Karena kalian punya utang untuk masyarakat. Dan Ibu Mutia Hafid sebagai Kominfo dan Komdigi, ya. Dan semua bank di Indonesia. Karena gua punya data di depan komputer ini yang membuat gue tuh gemetar, ketakutan, dan gua bisa, hari ini gua bisa menonaktifkan satu rekening bank. Siapapun di Indonesia ini bisa dinonaktifkan dengan cara yang begitu mudah karena kebocoran data ini. Kalian akan gemetar, gua jamin itu. Lihat ini baik-baik. Nah, di depan gua ini jebol data, ya. Ini dijual, ini fingerprint untuk 200 juta masyarakat Indonesia ada di sini. Itu email dan semuanya ini data Inavis, email itu ada di sini. Kalian bisa dapat 200 juta data Indonesia. Lalu bahayanya apa, Mr. Ben? Belum ya. Ini yang membuat gua itu gemetar. Ini dijual, ini tanggal 19 bulan 10 ini dijual data NIK. Ini KTP NIK sampai nama ibu kalian. Nama ibu kalian dari 200 juta orang Indonesia ini bisa tahu nama ibunya. Lalu bahayanya apa, Mr. Bad? Nah, kau lihat ini, gua baru menonaktifkan. Ini buktinya, gua tunjukkan. Kalian lihat ini. Di sini untuk Bapak dibantu verifikasi datanya terlebih dahulu ya, dan informasikan nama gadis ibu kandung. Baik, untuk tempat dan tanggal lahir Bapak, silakan diinformasikan untuk nama lengkap sesuai KTP. Untuk nomor telepon yang terdaftar. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikannya. Bank aja gua bisa bodoh-bodohin dengan data ini. Gua perlu hack enggak? Enggak perlu. Dan ini reaksi dari bank tersebut. Dia suruh untuk menonaktifkan. Lihat. Bila tidak berkenan untuk diamankan datanya, jika nanti ada transaksi di luar kendali Bapak, ini bukan menjadi tanggung jawab saya dan... Udah? Lu bayangkan itu. Gua udah punya kendali untuk menonaktifkan rekening orang. Bayangkan 200 puluhan juta orang di Indonesia ini. Gak ada satupun yang aman. Semuanya gak ada yang aman. Bagi lu yang punya uang, lu bisa gak takut lu taruh uang di bank saat ini. Bisa dinonaktifkan kapan aja. Hah? Dan kalau lu yang gak punya uang, lu ngomong, ya, pakai otak kau yang 78 itu IQ-nya itu. Kau bilang gak berbahaya data itu jebol. Nah ini. Data kalian ini, kalian nggak punya uang, tetapi rekening lu itu bisa dimanipulasi, dibuat yang baru oleh oknum yang ada di bank sana. Itu bisa buat jadi penampungan judi, tempat untuk cuci uang supaya lu tahu, supaya lu nggak ngeri. Kalau gua nggak suka sama lu, gua telepon operator misalnya Telkomsel atau XL, gua bilang tolong nonaktifkan nomor ini. Datanya apa? Gua kasih tahu nomor ibu kandung, tempat lu tinggal, semuanya jebol itu. Lalu dinonaktifkan ya kan? Siapa aja punya bisa akses sekarang karena data lu tuh jebol. Pak Jokowi, semua itu bisa diakses datanya saat ini. Ngeri nggak itu? Mau dibawa kemana negara ini gitu loh? Mr. Bad, kenapa kau emosi kali? Karena gua ada yang dihubungi oleh satu anak gadis 19 tahun. Datanya disalahgunakan, dipakai untuk meminjam. Dia nggak sanggup bayar. Dan dia mati bunuh diri. Dia hubungi gua dari email. Gua nggak sempat balas karena ada puluhan ribu email yang masuk ke gua. Di situ gua patah hati. Andai saja gua bisa balas tepat waktu, mungkin anak itu masih hidup saat ini. Tolonglah Pak Prabowo, tolonglah Pak Gibran. Tolong lakukan sesuatu untuk data ini. Gua datang ke Kominfo pada saat itu. Ini buktinya gua datang ke Kominfo, Pak. Di situ ketemu dengan para ahli IT Indonesia yang terhebat itu. Gua tunjukkan lubangnya. Sampai detik ini, ingat detik ini, hari ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 3.
tanggal 3 November tidak diperbaiki juga. Tahu nggak? Lawyer gua bilang, tahan Mr. Bud, tahan, jangan marah Mr. Bud. Mau apa gitu loh. Jadi, Oke. Jadi ini klasik, Ya. tapi menurut gue Mr. Bird ini nemuin data yang lebih parah karena fingerprint, bro. Iya. Heeh. Gue nggak tahu itu gimana kok fingerprint bisa jebol. Jangan-jangan Face ID juga jebol. Oke. Jadi menurut gue orang ini nggak banyak peduli sama cyber security. Benar. Kalau di lingkungan lo ya, yang orang-orang lo kenal, mereka tuh udah care loh sih sama security. Belum care. Apalagi Firdi ya di lingkungan gue. Kenapa dia emang? Ya enggak. Ya orang-orang ini sangat menyepelekan Bang, dan bahkan mereka tuh nggak tahu kalau data itu sepenting itu. Bukan Firdi lah. Misal contoh salah satu, gua kan daftar gym Ya. di salah satu gym BSD. Ya kan, gua tuh pakai kartu kredit kakak gua Ya. daftar gymnya. Ya. Ya kan, habis gua gesek kartu kredit, terus minggu depannya gym ini telepon, Mas kalau yang daftar gym sama yang bayar kartu kredit nih namanya beda, ini harus ada KTP-nya sesuai sama kartu kreditnya Mas. Oke. Nah, gua kan kalau lu udah pegang kartu kredit gua kasih KTP juga, lu kan bisa akses kan? Betul. Ya kan, itu kan informasi rahasia kan sebenarnya, dan mereka mungkin nggak tahu ya, mungkin bisa jadi mereka nggak tahu, dan sepolos itu Bang. Jadi mereka tuh nganggep informasi itu nggak penting. Yes. Dia udah pegang kartu kredit kakak gua buat gesek, dia minta KTP kakak gua. Yes. Nggak sekalian aja tanya ibu kandung gua siapa. Biar sekalian mereka bisa akses kartu kreditnya, ya kan? Dan mungkin kalau gua kasih KTP kan, mereka kan udah ada nik, ada tempat tinggal, ya kan? Mereka tinggal cari satu info lagi, orang tua kandung, buat bisa ngakses kartu kredit. Benar. Ya kan? Nah, gua nggak mau lah. Gua bilang apa, Mbak, ini kan kalau sampai ke KTP ini kan udah data rahasia. Orang mbaknya aja kemarin kan udah pegang kartu kredit. Bisa jadi kartu kredit saya Mbak foto kan saya nggak tahu. Ya. Ya kan? Kalau mbaknya minta KTP juga kan ini udah beda lah. Udah masuk ke data rahasia yang nanti ada potensi saya dirugikan. Nah, akhirnya udah nggak dilanjutin. I see. Itu antara emang niat jahat atau emang sepolos itu orang Indo itu tentang data rahasia Bang. Sebenarnya lebih ke polos ya. Mungkin ya lebih ke polos karena ya gymnya udah gede, nggak mungkin ngapa-ngapain kita juga. Jadi gua rasa emang sepolos itu sih orang-orang Indo. Sepolos itu karena dia masih mikir mungkin di zaman Friendster sama Facebook zaman dulu kali. Mm-mm. Zaman dimana KTP itu belum ada fungsinya selain kalau lu meninggal kecelakaan di tengah jalan itu orang tahu oh datanya dia ini gitu loh. Tapi Yes. sekarang kan KTP itu punya namanya power of finance. Benar. Financial power di mana lu tuh bisa pakai KTP untuk dapetin uang gitu loh. Yes. Ya kan? Mm. Nah, yang gue lihat itu orang Indo masih nganggapnya kayak oh ya informasi-informasi kayak gini wajar aja. Contoh simpelnya ya, ini terutama ada buat kalian yang netizen bersosmed. Foto di depan rumah kelihatan nomor rumah. Ya. Foto sertifikat kelihatan sertifikatnya, nicknya dan lain-lain gak disensor ya kan. Ya. Dan foto keluarga kalian yang gak disensor mukanya, terutama anak. Yes. Ya kan. Nah, itu hal-hal yang menurut gue tuh bahaya, apalagi nanti akan ada teknologi AI. Oke. Itu bisa voice cloning, Yes. bisa face cloning dan lain-lainnya gitu loh. Nah, jadi kalau menurut gue ini tuh sebenarnya harus sadar masyarakat Indonesia bahwa data itu sangat penting. Lu harus secure data lo, apapun itu. Dan terutama buat influenceris. Oke. Nah, ini banyak banget influencer-influencer yang tiba-tiba akunnya kena hack, Hmm. kena phishing dan lain-lainnya. Biasanya karena salah ngeklik link. Oke. Dan ini terjadi sama mostly generasi-generasi yang atas. Generasi nyokap lu, nyokap Iya. gua dan lain-lain. Kalau misalnya ketemu link tuh main asal klik aja gitu loh. Yes, benar. Dan tim-tim influencer yang pegang akun dari ownernya pun sering kena juga karena main asal klik link. Dia nggak ngelihat dan lain-lainnya kayak gitu loh. Nah, alhasil
banyak orang yang dirugikan. Yes. Menurut gue seperti itu gitu loh. Benar. Nah, terkait dari data yang tiba-tiba jebol di dark web ya. Ini gue jadi agak takut deh sama institusi-institusi dari misalnya pemerintah daerah dan lain-lain kalau minta data tuh aman apa enggak gitu ya. Sementara data kita dipegang semua sama dia gitu loh. Benar. Dari KK, dari KTP dan lain-lain, dan ini emang harus ditindaklanjuti sih kalau menurut gua. Iya, dan ini udah terlanjur kan. Udah terlanjur jebol nih, Bos. Udah jebol. Udah jebol. Ya ditindaklanjutinya mungkin bisa di delete apa di mana dari dark web, dan itu udah nggak tahu gua gimana lagi. Gimana itu caranya? deal-dealannya sama orang dark web berarti kan. Gimana caranya? Iya. Apa namanya? Dan orang yang udah Ngilangin terlanjur beli di dark web gimana? Pasti udah tahu. Pasti udah Nama ibu tahu. kandung nggak mungkin berubah, emak lo. Iya. Ya kan? Heeh. Rahim, kita keluar dari satu rahim. Iya. Ya kan? Mau dirubah emang. Nggak tahu kalau Firdi. Iya, ini jadi sebenarnya gue mau nyadarin kepada kalian, baik lu influencer maupun netizen, lu jangan main asal kasih data, jangan main asal foto tempat tinggal lu di mana dan lain-lainnya kayak gitu loh. Benar. Kalau misalnya lu mau tunjukin lu tempat tinggalnya di mana, alamat lu dan lain-lain, lu pastiin secure dulu yang lainnya gitu loh. Benar, dan zaman sekarang bener kata lu sih. Sekarang kan udah ada AI yang bisa niruin suara, Yes. bahkan bisa niruin muka Yes. dan lain-lain gitu kan. Zaman dulu lu ingat penipuan yang Bu anaknya kecelakaan, Yes. ya kan? Itu kan zaman dulu mak gua pernah bang ketipu sampai 40 juta. Serius lo gimana sih? Serius, gara-gara ditelepon kayak waktu gua UNAS. Kan gua waktu UNAS itu nggak boleh bawa HP kan. Ya. Kan banyak waktu itu bocoran lah dan Ya. lain-lain. Nah, itu ternyata nggak tahu gimana orang penipunya nih udah target gitu loh beberapa siswa. UNAS tuh ujian nasional kan? Ujian nasional. Oke. Zaman dulu gua kan namanya masih UAN oh iya namanya. UAN. Zaman sekarang nggak ada. Udah nggak ada UNAS. Jadi zaman dulu gua UNAS. Oke. Zaman dulu gua UNAS. Pantes agak pinter ya. Lumayan Oke. lah. Terus nyokap gua ditelepon nih sama Ya. penipu. Ini kan anaknya namanya Aris. Kepleset di toilet gagal otak dan lain-lain. Ini kalau mau ditindaklanjuti kayak gini, bener kan ini UNAS di SMP Negeri 12 Surabaya kayak gitu, datanya dia ada. Gue juga nggak tahu dari zaman dulu tuh sebenarnya kebocoran data tuh ada bos. Pasti. Udah ada, tapi mungkin ditarget kan. Ya. Gua kan di sekolah negeri. Ya waktu itu gua dijemputnya ya naik mobil dan lain-lain. Mungkin pencurinya tuh target ini anak-anaknya orang yang bawa mobil nih yang bisa yang bisa ditipu. Yang duitnya ada lah kalau diperes gitu kan. Nah nyokap gua tuh kena waktu itu. Padahal sama sekali nggak ada suara gua. Jadi waktu itu jadi ada orangnya yang telepon, ada suara rumah sakit, ada dokternya. Jadi kayak ini ngobrol sama dokternya, saya dari spesialis apa, udahlah kayak gitu. Terus ditransfer total ada 25 sampai 40 juta, gua lupa angkanya. Apalagi di zaman sekarang yang mau gua tekenin. Iya. Yang waktu itu sekarang kalau penipu itu telepon bisa pakai suara gua, Bos. Iyalah. Diambil dari mana? Bisa diambil dari podcast ini. Iya. Di cloning. Di cloning, bener. Bisa bahkan bisa video call. Bener. Pakai muka gua, diambil dari mana? Bisa dari podcast ini. Iya. Zaman sekarang lebih ngeri. Lebih ngeri sih. Iya, lebih gila. Makanya kalau yang gue lihat sih masing-masing keluarga tuh harus punya password. Jadi kayak passwordnya apa nih kalau misalnya memang beneran Aris tuh harus ada passwordnya. Misalnya Belalang. misalnya lika-liku duniawi misalnya kayak gitu. Itu wajib sih soalnya ya kan. Dan jadi agak ngeri sih sama data. Ya, lu bayangin gini juga deh simpelnya. Misalnya lu di ATM nih, Yes. di tabungan lu punya uang 100 juta aja. Gak usah banyak-banyak, 100 juta aja. Itu gue yakin banyak banget yang nawarin KTA, Ya, nawarin kredit card baru, benar. nawarin pinjaman cair dalam waktu 3 menit. Iya. Itu pasti banyak banget lo dibombardir seperti itu. Pertanyaannya adalah mereka dapat data dari mana? Yes. Mereka dapat data dari mana, gila men? Benar. Gila. Lu pasti Fir kan banyak banget yang nawarin KTA dan lain-lain ya kan? Iya. Gue tuh balasnya, maaf mbak, saya muslim nggak bisa riba kalau. Kelas. Oke.
Nah itu mengenai yang netizen ya. Nah sama yang influencer nih penting juga influencer. Yang tadi gue bilang jangan posting sembarangan. Yes. Harus lebih mindfulness lah. Jadi jangan cuma mindfulness eating. Mindfulness posting juga. Posting ya. Kayak gitu. Terus sama amanin akun sih. Yes. Jadi ini banyak yang nggak tahu. Even bahkan Aris sama Firdi pun masih baru taunya dari gua. Yes, Ya kan? benar. Jadi kan banyakan orang tuh mikir bahwa two factor authenticator yang kayak di Google Authenticator kayak gitu yang di SMS itu kan aman banget. Sebenarnya enggak. Let's say gini, misalnya gua mau login ke Instagram lu, Riz. Ya, Terus habis itu kan butuh authenticatornya pakai handphone benar. atau pakai Google Authenticator. Yes. Kalau seandainya handphonenya ini dihack, Heeh. lu bisa buka authenticatornya. Iya bisa. Lu bisa dapat SMS-nya. Bisa benar. Gitu. Jadi yang lu butuhkan adalah namanya offline two factor authenticator. Apa tuh? Coba jelasin. Jadi lu pakai tools lagi di luar daripada internet. Ini kayak USB ya, ini namanya adalah YubiKey. Ini nggak di endorse ya. Ini tuh jadi kalau lu mau login, lu nggak pakai two factor authenticator yang dari Google dan lain-lainnya nggak. Tapi kalau misalnya lu mau login, lu colok ke sini ke USB lu. Pada saat login, lu nanti diminta untuk touch ininya. Jadi kalau misalnya orang yang tidak punya kuncinya ini, dia nggak bisa masuk ke akun kita. Oke. Jadi harus di touch. Sama satu lagi, kalau si YubiKey ini enaknya dia punya two factor authenticator apps juga di sini. Oke. Jadi kayak Google Authenticator, tapi untuk lu mengaksesnya, lu perlu NFC ke sini. Di Akademi Marketer udah ada gitunya belum? Astagfirullah. Kayak gitu loh. Jadi kalian harus amanin gitu loh. Jadi jangan pernah klik link asal. Two factor authenticator harus dinyalain. Yes. Dan gue suka ngeliat goblok banget emang ada influencer yang tidak menyalakan two factor authenticator. Even yang cuma dari handphone, bukan yang kayak gini gitu. Itu otaknya di mana gitu loh. Iya. Ya kan? Masa serendah itu pemahaman terhadap cyber security di digital gitu loh kan. Sama yang ketiga paling bagus adalah pakainya ini, YubiKey. YubiKey. Dan ini semua komputer di kantor gua pakainya YubiKey. Ya kan? Soalnya kalau misalnya akun lo kehack, itu pilihannya dua. Antara lu bikin akun baru, atau lu telepon ke misalnya Instagram, YouTube dan lain-lain. Yes. Pertanyaannya lu punya channelnya apa enggak, koneksinya apa enggak? Benar. Dan koneksinya apakah memang orang yang bisa ngebuka itu atau cuman sekedar account manager buat Facebook Ads lu doang gitu loh. Yes. Itu nggak bisa gitu sih. Nah, jadi kalian harus benar-benar wanti-wanti sama hal ini. Jadi jangan sampai karena kesalahan dan ignorance-nya kalian jebol gitu loh. Dan udah pakai ini pun bisa aja luput. Iya. Bahkan ada yang bisa dihacknya gara-gara cookies. Di Jadi accept all cookies di website ya. Iya. Jadi itu harus diperhatikan ya. Belajar Yes. lagi lah cyber security.